Pemirsa PJR TV di mana saja Anda berada, salam sejahtera buat saudara sekalian. Dan secara khusus untuk pencinta program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya Pendeta Esra Soryo bersyukur pada Tuhan karena boleh menjumpai saudara lagi dalam program ini. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini diproduksi dari Kota Jakarta, dan program ini bisa terlaksana karena dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua. Dukungan doa, dukungan dana, dan kami berterima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan. Dan kita sedang berada dalam pelajaran tentang doktrin Roh Kudus, pneumatologi, dan membahas banyak hal seputar doktrin Roh Kudus. Dan kalau pembahasan-pembahasan ini menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran saudara-saudara, atau saudara menyimpan pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus, sekian lama saudara boleh mengajukan pertanyaan dengan mengirimkan SMS atau WA ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita sedang membahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan kita sudah bahas pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan alam semesta, dalam hubungan dengan Alkitab, dalam hubungan dengan Kristus, dalam hubungan dengan orang tidak percaya, dalam hubungan dengan orang percaya. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan gereja. Ya. Dalam hubungan dengan gereja atau dengan jemaat. Ya, gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah komunitas orang percaya. Nah, saya orang percaya, kamu orang percaya, kamu orang percaya. Nah, kita gereja. Kita semua bergabung, maka kita adalah komunitas dari gereja Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja sebagai sebuah organisme, lebih daripada sekadar organisasi, maka sebenarnya Roh Kudus ini terlibat di dalam urusan gereja ini. Keterlibatan Roh Kudus dalam urusan gereja ini adalah pertama-tama Roh Kudus melahirkan gereja, ya, atau Roh Kudus melahirkan jemaat. Nah, untuk ini kita perlu perhatikan satu ayat, yaitu Matius 16 ayat yang ke-18. Coba baca. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, ini adalah kata-kata Yesus ya. Dan Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Tapi perhatikan bahwa bentuk waktunya adalah akan. Yesus ada di sini dan mengatakan, aku akan mendirikan gerejaku. Berarti pada waktu Yesus ngomong ini, gereja belum ada. Jemaat belum ada. Jadi ini boleh dikatakan semacam nubuatan. Bahwa nanti di masa yang akan datang dari posisi Yesus ini, akan hadir gereja. Akan lahir gereja. Akan lahir komunitas orang percaya, ya. Lalu kapan gereja itu lahir? Nah, gereja itu lahir pada hari Pentakosta, ya. Hari Pentakosta itu adalah hari ulang tahun gereja. Gereja universal. Seluruh gereja mempunyai ulang tahunnya pada hari Pentakosta. Ya, dan kita tahu ya bahwa janji Tuhan Yesus ini itu menjadi tergenapi melalui, kalau hari Pentakosta, maka ini kan hari turunnya Roh Kudus. Kalau gereja itu berdiri pada hari Pentakosta dan itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus, maka jelas di sini Roh Kudus berperanan penting di dalam lahirnya gereja atau berdirinya gereja. Ini juga ditunjukkan lewat ayat 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Coba
Baca ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ada berapa kata satu di situ? 1, Berapa kata satu muncul? 2. Lihat baik-baik. Coba baca ulang. 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita... Oke, sabar. Ada satu roh. Terus? Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Oke, satu tubuh. Lalu? Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Satu roh. 3 kali ya. Tapi yang pertama dan ketiga ini sama. Satu roh. Satu roh. Ini Roh Kudus. Tapi satu tubuh. Tubuh siapa? Ya. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah gereja. Ya. Di mana Kristus menjadi kepalanya. Kitanya adalah tubuh. Maka gereja itulah tubuh Kristus. Maka di sini dikatakan bahwa, sekali lagi coba baca ayat ini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, berarti kita orang percaya dari segala macam tempat itu, ya, atau dari berbagai macam latar belakang itu, dimasukkan menjadi satu tubuh, berarti menjadi gereja. Tapi oleh siapa? Oleh ini, satu roh. Satu roh. Berarti Roh Kuduslah yang membuat gereja. Oke. Kita dua orang percaya. Kita dua adalah gereja. Ya. Lalu, tahu-tahu kamu percaya. Maka Roh Kudus memasukkan kamu masuk. Maka kita tiga, ini adalah gereja. Lalu tahu-tahu ada orang percaya lagi. Dimasukkan lagi. Dimasukkan lagi. Jadi kerjanya Roh Kudus ini adalah, ya, semua orang percaya dari mana-mana itu dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Dijadikan gereja oleh satu roh. Maka di sini jelas menunjukkan bahwa berdirinya gereja atau munculnya gereja itu adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus menempatkan orang percaya itu ke dalam kesatuan tubuh Kristus. Ya. Coba baca kata-kata Loker. Pantekosta menandai hari lahir gereja Yesus Kristus. Sebelumnya, murid-murid ada sebagai satu kesatuan, tetapi melalui kedatangan Roh, mereka disatukan menjadi satu tubuh rohani yang disebut Paulus jemaat Allah. Bertanggung jawab atas tubuh fisik dari Tuhan kita, Roh menghasilkan tubuh rohaninya di mana Kristus adalah kepalanya. Setelah menghasilkan gereja, Roh Pencipta dengan murah hati turun untuk mendiami ciptaan yang begitu kudus. Ya, jadi Loker dengan kata-kata ini menegaskan bahwa memang gereja itu berdiri atau ada karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dalam hubungan dengan gereja pertama-tama adalah dia melahirkan gereja. Ya. Nubuatan Yesus, aku akan mendirikan jemaatku, itu dilakukan melalui Roh Kudus. Yang kedua adalah gereja hadir di dalam dunia ini kan untuk pelayanan, untuk melayani. Maka demi tugas pelayanan ini Roh Kudus bekerja lagi. Dan pekerjaan Roh Kudus sekarang ini adalah dia melengkapi gereja, melengkapi jemaat, melengkapi orang percaya, supaya orang percaya dapat melayani. Waktu kamu jadi gereja, saya ini jadi gereja, tugas kita melayani. Bagaimana kita melayani? Roh Kudus melengkapi ini, saya, saudara, semua dilengkapi. Nah, dengan cara apa Roh Kudus melengkapi orang percaya untuk melayani? Dengan cara memberikan karunia-karunia roh. Ya, itu yang
muncul dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ya. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata dengan hikmat, kepada yang lain roh memberikan karunia berkata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh memberikan iman, kepada yang lain dia memberikan karunia menyembuhkan, kepada yang seorang dia memberikan kuasa mengadakan mujizat, kepada yang lain dia memberikan karunia bernubuat, kepada yang lain dia memberikan karunia membedakan bermacam roh, kepada yang lain dia memberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Berulang kali, roh memberikan, roh memberikan, roh memberikan. Dan ini adalah memberikan karunia. Makanya disebut sebagai karunia roh. Dia kasih si A ini karunia ini, karunia ini, karunia ini. Tujuannya supaya orang-orang ini bisa melayani. Panggilan gereja adalah pelayan. Supaya melaksanakan pelayanan, Roh Kudus berikan karunia atau kemampuan. Ya, maka Roh Kudus melengkapi gereja supaya bisa melayani melalui karunia-karunia. Soal karunia-karunia ini kita akan ada episode khusus yang membahas satu-satu karunia, ya. Jadi sekarang saya hanya menyebutkan saja karunia ini sebagai bukti bahwa memang Roh Kudus melengkapi gereja untuk pekerjaan pelayanan, ya. Jadi Roh Kudus melahirkan gereja. Habis lahir gereja, lengkapi gereja untuk pelayanan. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus, ya, dalam hubungan dengan gereja, gereja punya tugas untuk, satu tugas gereja itu adalah penginjilan atau pemberitaan Injil. Maka Roh Kudus juga, walaupun dia pakai gereja untuk melakukan berbagai tugas pelayanan, tapi ada tugas utama yang penginjilan. Di sini khusus penginjilan, Roh Kudus juga kerja. Ya. Nah, dalam urusan penginjilan ini, apa yang Roh Kudus kerjakan? Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Berarti Roh Kudus terlibat dalam pemberitaan Injil supaya orang jadi saksi Tuhan. Ya. Nah, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hal penginjilan? Pertama-tama adalah Roh Kudus memberi keberanian untuk menginjil. Roh Kudus beri keberanian untuk menginjil. Nah, pada waktu kita membaca di Kisah pasal 2, rasul-rasul menerima Roh Kudus, ya, hari Pentakosta. Lalu setelah Pentakosta itu terjadi, Roh Kudus turun dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu terjadilah yang dikatakan dalam Kisah pasal 2 ayat 14. Coba baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ini Petrus, bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 murid, berarti 12 murid berdiri semua. Lalu Petrus mulai khotbah. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara mulai dari Kisah 2 ayat 14 terus ayat 15 seterusnya, seluruhnya adalah khotbah Petrus. Dan Petrus punya keberanian seperti itu. Bagaimana Petrus punya keberanian? Karena ini hari Pentakosta dan dia baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu tiba-tiba berani berdiri dan berkhotbah. Itu berarti bahwa keberanian beritakan firman ini atau Injil ini itu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus beri keberanian. Ya. Dan keberanian Petrus ini juga nampak lewat kata-kata dalam khotbahnya yang sangat keras. Ya. Coba lihat bagaimana kata Petrus di dalam Kisah 2 ayat 23. Kisah Para Rasul 2 ayat 23,
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 36. Ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang Yahudi ini yang bunuh Yesus. Tapi Petrus bangun dan berkhotbah. Ya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini kata-kata yang keras ini. Dan berani sekali. Dia bicarakan tentang Yesus yang disalibkan. Coba lihat ayat 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dia mengecam mereka. Dia menyebut mereka angkatan yang jahat. Jadi dalam khotbah ini Petrus sangat berani dan khotbahnya sangat keras. Dari mana keberanian begini? Ingat, ini di hari Pentakosta. Hari ke-50. Ya. Setelah Yesus bangkit, 40 hari menampakkan diri, naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Penta itu 50. Pentatuk 5. Pentatuk 5. Pentateuk 5 kitab Musa. Pentagram, pentagon. Itu penta itu adalah 5. Pentakosta 50. Tapi 50 hari yang lalu waktu Yesus bangkit Minggu Paskah, Yesus mati hari Jumat, lalu yang terjadi hari Minggu itu apa? Coba Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut ya? Sampai pintu-pintu kunci. Itu 50 hari yang lalu. 50 hari kemudian bangkit berdiri dan bicara dengan orang Yahudi. Kamu bangsa durhaka. Ya. Yesus yang telah kamu salibkan itu, berilah dirimu diselamatkan oleh Allah daripada angkatan yang jahat ini. Kau berani? 50 hari yang lalu takut sampai kunci pintu. Sekarang berdiri. Kenapa? Roh Kudus. Ya. Karena itu terjadi pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Berarti Roh Kuduslah yang memberikan keberanian kepada Petrus beritakan firman. Nanti dalam pelayanan penginjilan selanjutnya kita bisa lihat keberanian itu muncul dalam murid-murid. Coba kita lihat keberanian ini. Kisah pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kisah Para Rasul 3 ayat 13 sampai 15. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Perhatikan ya, di ayat 13 dia bilang, Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ayat 14 dia bilang, kamu telah menolak yang kudus dan benar. Ayat 15 dia bilang, telah kamu bunuh. Kami adalah saksi. Berani sekali ini. Di Kisah pasal 4, ada cerita tentang Petrus dan Yohanes ditangkap masuk penjara. Ya. Dan dalam penjara itu besoknya mereka disidang oleh imam besar dan kroni-kroninya. Dan lihat bagaimana Petrus dan Yohanes mulai bicara. Kisah pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8, 10 sampai 13 dikatakan begini. Petrus, Yohanes dihadapkan pada sidang itu, mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian? Nah, ayat 8 bilang, jawab Petrus
penuh Roh Kudus. Nah, ini berarti Roh Kudus sudah kerja nih. Bagaimana dia jawab? Hai pemimpin-pemimpin umat tua-tua, ketahuilah bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang depan kamu. Yesus itu adalah batu karang yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Ya. Lalu dia dengan berani bicara tentang Yesus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berani sekali. Keberanian itu diakui. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Berarti Petrus dan Yohanes betul-betul berani. Kenapa bisa berani? Di ayat yang ke-8 bilang, jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Berarti kepenuhan Roh Kudus ini membuat Petrus dan Yohanes berani beritakan Injil. Ya. Lalu baca lagi Kisah 4 17-20. Kisah Para Rasul 4 ayat 17-20, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jangan bicara, jangan ngajar dalam nama Yesus. Ancaman nih, larangan. Gimana? Jawab mereka. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Berani sekali ya. Kenapa? Roh Kudus. Bahkan lebih daripada itu, gara-gara mereka berani, mereka masuk penjara. Coba gini ya, kalau saya pendeta, kalian ini jemaat saya, ya, dan saya terlalu berani. Gara-gara berani saya masuk penjara. Kira-kira setelah saya keluar penjara, kalian nasihati apa? Pak, jangan begitu dong, ya kan? Rem-rem dikit lah, ya. Mungkin ada yang nasihat, Pak, tolong berhikmat daripada masuk penjara. Tapi begitu para rasul masuk penjara dan keluar, jemaat berdoa buat mereka. Jemaat berdoa gimana? Kisah 4 ayat 29. Kisah Para Rasul 4 ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jemaat malah berdoa lagi, mereka sudah berani. Tapi jemaat berdoa lagi supaya tambah berani lagi. Ya, jadi ini baik pemimpinnya berani, jemaatnya juga berani. Pendetanya berani, jemaatnya juga berani. Ini luar biasa, ya. Lalu kisah 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka penuh dengan Roh Kudus kan? Lalu beritakan firman dengan berani. Berarti keberanian. Ini semua datang dari Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka tidak mungkin ada keberanian. Pasti jadi penakut. Kayak Petrus dan teman-teman 50 hari yang lalu. Kunci semua pintu kan? Tapi kau tiba-tiba bisa jadi berani macam begini. Semua karena pekerjaan Roh Kudus. Coba baca kata-kata John Frame. Ingat bagaimana roh turun ke atas Simson, dan dia mencabik-cabik seekor singa. Ingat bagaimana kemudian roh turun atas dia dan dia membunuh 30 orang Filistin sendirian. Nah, maka Anda memiliki cara untuk memahami bagaimana roh dalam perjanjian baru memperdayakan khotbah. Dalam 1 Korintus 2 ayat 4, Paulus mengatakan bahwa perkataanku maupun pemberitaanku
Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Lihat Lukas 4 ayat 14, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, Roma 15 ayat 19, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Ketika Anda menyampaikan Injil kepada orang lain, bayangkan Simpson mencabik-cabik singa itu. Roh yang sama hadir di dalam Anda. Maksudnya frame adalah, kalau lihat dalam perjanjian lama, kalau roh hingga pada seseorang jadi berani. Makanya begitu roh hingga pada Simpson, beraninya luar biasa, lawan singa pun dia lawan. Nah, roh yang menghinggapi Simpson sampai mencabik singa itu, roh itu juga yang ada dalam kamu waktu kamu beritakan Injil. Ya, maka dia memberikan keberanian. Ya, maka dalam urusan penginjilan, nomor 1 itu adalah berani dulu. Ya, karena kalau kamu nggak berani, ya mau ngomong apa? Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya nginjilin orang. Sudah pergi, saya berkunjung ke rumah jemaat. Lalu jemaat itu ada pembantu. Pembantunya orang agama lain. Lalu saya ngomong sama jemaat saya, boleh nggak saya nginjilin? Ya, silakan. Nah, saya waktu itu masih mahasiswa teologi ya. Jadi hari Senin sampai Jumat siang saya ada di kampus. Jumat malam sampai Minggu di tempat pelayanan. Lalu saya berkunjung ke rumah itu dan sudah ngomong sama jemaat saya, jadi dia minggir, tidak di situ, tinggal saya dengan pembantunya. Lalu saya mulai mencari cara ngomong supaya saya bisa ngomong Injil ke dia. Ya, tapi saya ngomong, putar sini sana, saya nggak punya keberanian. Akhirnya habis ngomong 2 jam, nggak injili sama sekali. Saya pulang, saya jengkel. Tapi kan masih ada Jumat berikutnya. Jumat berikut saya datang lagi, kumpul dengan dia, saya mulai ngobrol sekitar 2 jam kemudian, nggak berhasil juga. Nggak bisa ngomong Injil juga sama sekali. Ya, tapi akhirnya ini kayak ada yang salah. Ya, akhirnya saya berdoa. Ya, saya berdoa, dan pada akhirnya saya berani beritakan Injil. Hasilnya bagaimana nanti akan saya ceritakan. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa setelah saya meminta kepada Roh Kudus, betul-betul ada keberanian untuk memberitakan firman. Nah, keberanian sudah ada. Tapi yang penting juga dalam pemberitaan ini bukan hanya soal berani, tapi mampu nggak? Ya, mampu nggak? Nah, di sini Roh Kudus bukan hanya kasih keberanian. Itu kayak petinju mau lawan Mike Tyson. Berani? Mampu? Nggak mampu. Jadi hancur di tengah jalan tuh ya. Berani saja nggak cukup. Tapi kemampuan beritakan Injil itu harus punya. Dan kemampuan beritakan Injil ini itu juga datang dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat khotbah Petrus pada hari Pentakosta, begitu Roh Kudus turun dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa roh pada waktu itu, orang-orang menuduh mereka mabuk oleh anggur. Tapi begitu Petrus bangun dan dia boleh berkhotbah, dia langsung menjelaskan bahwa ini bukan mabuk oleh anggur. Ini adalah jawaban nubuatan dari kitab Yoel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Petrus tahu-tahu bisa punya kemampuan berapologia, melawan serangan orang Yahudi. Dia punya kemampuan memberitakan firman Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita baca seluruh khotbah Petrus di Kisah Para Rasul itu, pasal 2 itu, maka seluruh khotbah Petrus bisa dibagi dalam 3 bagian. Pertama, dia menolak tuduhan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Makanya dia bilang, ya, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Ya. Lalu juga Petrus mulai menjelaskan bahwa peristiwa di mana mereka berbahasa roh itu
Itu penggenapan dari Yoel. Ya, coba baca Kisah 2, 16-17. Kisah Para Rasul 2 ayat 16-17, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, nanti saudara di rumah baca sendiri terus sampai ayat 21. Itu semua khotbah Petrus yang menjelaskan soal fenomena yang terjadi, dan itu dia kutip dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Setelah itu yang berikut adalah bahwa Petrus mulai memberitakan Injil. Pertama-tama dia ngomong soal dosa. Kisah 2 ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa yang durhaka. Kamu salibkan, kamu bunuh. Dia jelas bicara tentang dosa mereka. Penginjilan itu harus bicara dosa. Hari ini banyak orang khotbah tapi gak berani ngomong dosa ya. Hanya omong saya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi ya. Nanti kamu kaya, kalau kamu kasih persembahan, Tuhan akan membalas 10 kali lipat. Kalau kamu kasih persembahan 100.000, Tuhan kasih kamu 1 juta. Kalau kamu kasih 1 juta, Tuhan kasih kamu 10 juta. Makin banyak kamu memberi, Tuhan akan. Banyak orang khotbah gitu toh. Itu bukan penginjilan. Penginjilan itu bicara dosa. Habis bicara dosa, Petrus bicara soal Yesus. Apa yang dia ngomong tentang Yesus? Dia bilang Yesus itu adalah orang yang ditentukan Allah. Ayat 22. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu. Seorang yang ditentukan Allah. Habis itu dia bicara soal kematian Yesus. Ayat 23, yang kamu salibkan, kamu bunuh. Itu kematian Yesus. Setelah itu dia bicara soal kebangkitan Yesus. Ayat 24, tapi Allah membangkitkan dia. Habis itu dia bicara tentang Yesus memberikan Roh Kudus, sehingga apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah peristiwa karena Yesus berikan Roh Kudus. Ayat 33, maka dicurahkanlah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Setelah itu dia membuktikan bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan. Ya, di dalam Kisah 2 ayat yang ke-36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Aneh, orang yang dengar itu aneh. Dia ini kok orang biasa, tidak terpelajar. Tapi kenapa bisa bikin khotbah dan penginjilan sehebat itu? Bukan hanya berani, tapi mampu. Makanya ingat, penginjilan itu harus ngomong dosa, harus ngomong tentang Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit, ya, Yesus juru selamat. Itu harus ngomong, itu inti pemberitaan Injil. Kalau hanya ngomong tentang kesembuhan ilahi, itu bukan penginjilan. Pernah di Kota Kupang, ada orang bikin spanduk. Hadirilah kebaktian kebangunan rohani. Buta melihat, lumpuh berjalan. Ya, apalagi yang krisis ekonomi dipulihkan dan lain sebagainya. Ya, lalu saya foto itu spanduk itu, saya muat di Facebook. Saya bilang ini bukan KKR, tapi KKJ. Bukan kebaktian kebangunan rohani, kebaktian kebangunan jasmani. Soalnya hanya orang buta lihat, orang lumpuh berjalan, yang krisis ekonomi dipulihkan, itu kan urusan jasmani semua. Itu bukan rohani. Yang namanya KKR itu harus ada penginjilan, dan penginjilan itu harus bicara dosa, harus bicara Yesus, harus bicara keselamatan. Harus menantang orang terima Yesus, menantang orang percaya Yesus. Kalau bicara yang lain-lain itu juga penting, itu namanya juga firman Tuhan. Tapi penginjilan itu harus ada ini ya. Kamu orang berdosa.
kamu orang berdosa, kamu akan dimurkai Allah. Allah akan hukum kamu dan lempar kamu ke neraka. Dan untuk menghadapi murka Allah, kamu tidak mungkin lolos. Berbuat baik tidak bisa. Berhenti berdosa juga tidak bisa. Supaya kamu lolos itu harus juru selamat. Siapa juru selamatnya? Dia harus manusia yang tidak berdosa. Tapi semua manusia berdosa. Lalu bagaimana dapat manusia tidak berdosa? Allah harus jelma jadi manusia. Makanya dia nama Yesus. Maka dia jadi juru selamat. Dia harus mati, dia harus menggantikan hukuman kita. Hukuman kita itu apa? Mati. Karena upah dosa itu maut. Makanya Yesus harus mati. Tapi dia tidak mati terus, dia bangkit. Di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai, dosa-dosamu sudah beres. Dan sekarang, supaya kamu selamat, kamu harus terima dia. Maukah hari ini kamu buka hati, terima Yesus? Itu baru namanya penginjilan. Makanya Petrus kan khotbah begitu. Ini kemampuan beritakan Injil. Dari mana Petrus dapat? Roh Kudus. Jadi bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal kemampuan. Ya, pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan waktu mendengar penjelasan saya ini, di layar kaca Anda ada nomor di sana. Silakan kontak nomor tersebut, kirimkan pertanyaan saudara. Tim Pijar TV siap menjawab pertanyaan saudara. Ya, pertama keberanian ya, kedua kemampuan. Tapi Roh Kudus belum berhenti di situ. Roh Kudus masih bekerja juga di dalam memberikan hasil dalam pemberitaan Injil. Ya, kita tahu bahwa setelah Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, ada banyak orang bertobat. Berapa? 3.000 orang bertobat. Menurut Kisah 2 ayat 37, 38 sampai 41. 3.000 orang bertobat satu kali khotbah. Itu luar biasa. Sampai ada orang berkata begini, Petrus itu satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Pendeta sekarang 3.000 kali khotbah belum tentu satu orang bertobat. Ya. Kenapa sampai Petrus begitu berhasil di dalam khotbah ini mempertobatkan begitu banyak orang? Ini pasti karena Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan keberanian, dia juga yang berikan kemampuan, dia juga berikan hasil. Ya. Karena itu hasil pemberitaan Injil itu bukan bergantung kita, tapi bergantung Roh Kudus. Sejago-jagonya kamu penginjilan, kalau Roh Kudus tidak kerja, gak ada satu orang pun bertobat. Nah, saya mau melanjutkan cerita saya tadi. Saya sudah ngomong-ngomong dengan ini pembantu 2 jam, saya takut juga. Akhirnya saya nggak jadi beritakan Injil. Minggu depan saya harus beritakan Injil pada dia. Datang lagi, saya takut lagi. Lama-lama saya bilang, aduh ini kalau begini terus kapan beritakan Injilnya? Ini kan saya kan mau nginjil tuh ngomong panjang lebar keliling sini sana supaya cari bagaimana cara masuk. Ini kalau ngomong terlalu panjang lebar gini, gak akan jadi-jadi nih. Saya minta Tuhan kasih saya keberanian untuk bicara Yesus. Akhirnya hari Jumat berikut datang, saya sudah duduk dengan si ibu ini. Si ibu, Bu, apakah ibu pernah dengar Yesus? Ya bukan ibu sananya. Ya. Ibu, apakah ibu pernah dengar Yesus? Nama Yesus? Itu kan Tuhannya orang Kristen. Iya. Tapi ibu tahu siapa dia sebenarnya? Dia pasti belum jawab. Oke, saya jelaskan ibu. Saya mulai jelaskan tentang Yesus begini, bla 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 bla, semua ini. Setelah saya jelaskan semua tentang Yesus, lalu saya tanya, jadi sekarang maukah ibu percaya dia? Saya sudah dak-dik-duk, dia mau nggak? Tiba-tiba dia angkat muka dan dia bilang apa? Pak, sebenarnya sudah dari 4 minggu lalu, saya tunggu Bapak nawar Yesus kepada saya. Tapi Bapak ngomong nggak pernah cerita Yesus, nggak pernah ngomong Yesus. Kalau Bapak tawar saya 4 minggu yang lalu, saya sudah terima. Akhirnya saya sadar, wah, ternyata saya takut, begitu takut. Tapi sebenarnya kalau saya ngomong, dia pasti sudah terima. Berarti saya sadar bahwa dia mau menerima Yesus itu bukan karena kecakapan saya, keahlian saya ngomong, atau keberanian saya ngomong. Bukan. Roh Kudus sudah bekerja. Dan dia sudah mau percaya. Dia pasti sudah dilahir barukan. Dan dia mau percaya. Kalau begitu,
hasilnya itu memang datang dari Roh Kudus. Ya. Nah, saya pernah menulis sebuah buku dan berisi pembahasan saya tentang Kisah pasal 2 ini. Dan saya mau mengutipkan ini buat saudara-saudara. Coba baca. Keberhasilan khotbah Petrus juga ditentukan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam pemberitaannya. Ingatlah bahwa sebelum Petrus berdiri dan berkhotbah, ia telah mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam peristiwa Pantekosta. Dan ia berkhotbah dengan kuasa Pantekosta itu. Apa akibatnya? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Akan sangat berbeda hasil khotbah dari seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan seorang lain yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus dalam diri seseorang membuat setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulutnya penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus yang kuat dan dapat menghancurkan hati manusia yang sekeras apapun. Inilah kunci keberhasilan sebuah khotbah. Ya, dan ingatlah, kamu jago khotbah bagaimana? Hanya Roh Kudus yang menginsafi manusia akan dosa kan? Maka hasilnya juga dari Roh Kudus. Satu hari saya mau berkhotbah KKR di sebuah pulau. Panitia sudah siap di lapangan. Panitia sudah siap, saya dan tim sudah berangkat. Begitu kami tiba, panitia kasih tahu bahwa Pak nggak bisa KKR di lapangan itu. Kenapa? Gereja yang satu larang, gereja mayoritas, ya nggak bisa. Lapangan itu tanah milik gereja kami, jadi nggak boleh Pak Isra KKR di situ. Ya sudahlah, apa boleh buat? Panitia mencari hotel, lalu kasih pengumuman baru supaya KKR. Sewa sound system, sewa hotel. Hari pertama KKR, hanya saya, tim, dengan panitia. Nggak ada orang luar. Waduh, ya sudah saya. Lalu saya bilang pada panitia, besok publikasi lagi supaya orang datang banyak. Maka besok mereka pakai mobil keliling itu pulau. Umumkan supaya orang hadirlah KKR dengan pengkhotbah pendeta Isra Suruh. Hari kedua khotbah. Di luar panitia dan tim hanya datang satu orang. Sudah sewa. Besok hari ketiga, karena saya sudah kecewa 2 hari, tapi saya bergumul, saya Tuhan, peduli amat lah. Besok ini hari terakhir nih. Berapa orang datang pun saya gak peduli lagi. Ya. Saya berusaha menanamkan dalam pikiran saya bahwa saya lagi menghadapi ribuan orang. Dan besok, satu orang luar yang datang tuh dia bawa teman satu, jadi ada 2. Sisanya panitia dan tim. Saya khotbah penginjilan. Tantang orang, kamu orang berdosa, kamu harus terima Yesus. Kalau tidak, kamu masuk neraka. Ya sudah. Saya nggak alter call, ini teman-teman saya sendiri semua nih ya. 2 orang itu juga, ya nggak tahu lagi mana lah. Pokoknya sudah doa. KKR selesai. Sudahlah, apa boleh buat. Siap-siap pulang. Begitu mau pulang, tiba-tiba mereka panggil, Pak Pendeta, sini. Ada apa? Saya lihat berkumpul. Ada orang mau percaya, mau terima Yesus. Siapa? Islam lagi. Loh, siapa? Penjaga sound system. Dia baru dari Jawa, pergi ke saudara di sana, dan saudaranya sana tuh kan kerja tukang sewa sound system. Menyewakan sound system. Dan hari itu panitia menyewa sound system dan dia ditugasi untuk menjaga sound system. Karena dia jaga sound system, maka dia harus standby di situ. Dan rupanya khotbah saya 3 hari tentang penginjilan. Karena dia di depan sound system yang mesti dengar. Dan saya tantang orang terima Yesus. Dia yang terima. Itu di luar pikiran saya loh ya. Saya sudah hampir putus asa dan hanya menghadapi ini panitia dan pokoknya saya khotbah. Saya menghadapi ini. Ternyata sasarannya ada di sana. Bagaimana bisa? Itu kasih hasilnya dari Roh Kudus. Ya. Maka di sini Roh Kudus bermanfaat untuk penginjilan. Beri keberanian, beri kemampuan, dan beri hasil.
saudara-saudara yang sering KKR, atau saudara penginjil, saudara pengkhotbah, dengar baik-baik ini. Keberanian datang dari Roh Kudus, kemampuan datang dari Roh Kudus, hasil dari Roh Kudus. Jadi setelah kamu khotbah dan banyak orang bertobat, jangan sombong dan mengira, karena saya khotbah dengan hebat. Ya, jangan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, kamu boleh fasih lidah seperti apapun, hebat teologi macam apapun, satu orang pun tidak bertobat. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, ya, dia menginsafkan hati manusia akan dosa, dan akhirnya orang boleh percaya pada Kristus. Itulah kerja Roh Kudus, membawa orang pada Kristus. Maka Paulus bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram. Siapa yang beri pertumbuhan? Tuhan. Bukan Apolos atau Paulus. Maka hasil penginjilan itu datang dari Roh Kudus. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Kita sudah bahas banyak tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan lagi-lagi, kalau saudara mau bertanya, ada nomor di layar Anda, silakan mengajukan pertanyaan Anda. Sekarang saya akan masuk pada topik yang baru tentang Roh Kudus. Ini adalah Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Roh Kudus ini kan sudah ada dan sudah bekerja dalam PL, ya, dan juga dalam Perjanjian Baru. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa walaupun Roh Kudus sudah ada di PL dan PB, tapi cara kerjanya dan sifatnya dalam PL dan PB itu tidak sama. Ya, saya akan menunjukkan kepada kita sekarang ya, bahwa kerjanya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu sangat-sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Dalam hal apa terbatasnya? Beberapa hal. Pertama, dalam Perjanjian Lama hanya orang tertentu saja yang terima Roh Kudus. Tidak semua orang terima Roh Kudus. Hanya orang tertentu. Dalam hal ini adalah kalau Tuhan mau pakai orang tertentu untuk melakukan tugasnya, maka Tuhan akan melengkapi dia dengan Roh Kudus. Ya, kalau Tuhan menghendaki, Tuhan kasih Roh. Ya, coba kita lihat contoh Keluaran 28 ayat yang ketiga. Coba baca. Keluaran 28 ayat yang ketiga, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi orang-orang khusus sebagai imam, atau juga orang-orang yang Tuhan mau pakai, Tuhan kasih Roh Kudus. Hakim-Hakim 3 ayat 10. Hakim-Hakim 3 ayat 10, roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel, ia maju berperang. Ya, dia mau berperang, mau menghakimi orang Israel, dikasih roh. Hakim-Hakim 6 ayat 34. Hakim-Hakim 6 ayat 34, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Ya, jadi begitu Tuhan mau pakai seseorang, hakim, nabi, atau imam, atau raja, Tuhan beri Roh Kudus. Tapi orang-orang yang lain tidak. Ya, tidak. Lalu selanjutnya saudara, pemberian Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu tidak ada urusan dengan keselamatan. Jadi kalau Tuhan mau pakai kamu, Tuhan bisa kasih Roh Kudus. Tapi belum tentu kamu selamat loh. Masih ingat tentang saya bahas tentang pekerjaan Roh Kudus dalam orang tidak percaya? Yaitu Kores, Saul. Tuhan Roh Kudus mengurapi. Tapi mereka bukan orang percaya, pasti nggak selamat. Jadi dalam Perjanjian Lama memang kalau Roh Kudus itu diberikan, itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Hanya mau Tuhan pakai kamu, tapi itu tidak membuat kamu selamat. Ya. Nah, kita misalnya lihat ini dalam kasus Bileam ya. Coba lihat Bilangan 24 ayat 2 dan 3. Bilangan 24 ayat 2 dan 3,
Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya. Ya. Jadi roh Allah menghinggapi dia. Roh Allah menghinggapi Bileam. Ya. Roh Allah menghinggapi Bileam. Berarti Bileam ini dapat Roh Kudus loh. Tapi apakah Bileam ini orang yang nanti selamat masuk surga? Ternyata tidak. Karena perjanjian baru menunjukkan bahwa Bileam ini orang sesat. Ajarannya sesat. Lihat 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 15, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, Ya. anak Beor. Tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam. Berarti jalan Bileam itu jalan sesat. Lalu Yudas 11. Yudas 11, celakalah mereka karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Kesesatan Bileam. Berarti Bileam ini sesat. Ya. Lalu Wahyu 2 ayat 14. Wahyu 2 ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Oke, cukup. Ada ajaran Bileam yang menyesatkan orang Israel. Oke, lihatlah. Bileam itu dapat Roh Kudus loh. Roh menghinggapi dia. Tapi Bileam jalannya sesat. Ajarannya sesat. Dia sesat. Yang sesat begini, bagaimana masuk surga? Ini pasti masuk neraka. Tapi kok dapat Roh Kudus? Berarti dalam perjanjian lama kita melihat orang dapat Roh Kudus, tapi bisa tidak selamat. Kores dapat Roh Kudus tidak selamat. Saul diurapi Roh Kudus tidak selamat. Ya, tidak selamat. Lalu, dalam perjanjian lama, Roh Kudus bisa diberikan. Tadi kan diberikan karena tugas tertentu kan. Tapi kalau orangnya tidak taat sama Tuhan, Roh Kudusnya dicabut. Ya. Untuk melaksanakan, misalnya kamu akan jadi raja, maka Roh Kudus menghinggapi kamu. Seperti Saul, Daud. Tapi ternyata kamu hidup tidak beres. Tuhan tarik kembali rohnya. Jadi Roh Kudus yang sudah diberikan itu bisa ditarik kembali. Ya, ini terjadi pada pengalaman Saul. Coba 1 Samuel 11 ayat 6. 1 Samuel 11 ayat 6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Berkuasalah roh Allah atas Saul. Tapi begitu Saul tidak taat, 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan mundur dari Saul. Roh Tuhan tadi datang pada dia. Tapi karena Saul itu jahat, tidak taat pada Tuhan, Tuhan cabut rohnya. Ya. Terjadi juga kasus ini pada Simson. Tadinya Simson dapat Roh Kudus. Coba lihat Hakim-Hakim 14 ayat 6. Hakim-Hakim 14 ayat 6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Jadi mengapa sampai Simson dapat kekuatan mencabik singa? Karena roh Tuhan ada atas dia. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Wah, hebat, punya kekuatan. Roh Allah atas dia. Pasal 15 ayat 14 dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 15 ayat 14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Hebat ya. Begitu roh berkuasa atas Simson, dia punya kekuatan fisik yang hebat. Tapi begitu dia tidak taat. Ya. Hakim-Hakim 16 ayat 2 bilang, Tuhan meninggalkan dia. Maksudnya roh meninggalkan dia ketika tidak taat. Daud itu orang yang berkenan pada Tuhan. Dan dia diberikan roh. Tapi Daud pernah
berzinah dengan Batseba, membunuh Uria dalam keadaan yang kalut, dia akhirnya datang berdoa. Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud bilang, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa begitu? Karena ini konteks perjanjian lama. Roh Kudus bisa ditarik dari Daud. Makanya dia bilang, janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, inilah keterbatasan pekerjaan Roh Kudus dalam PL. Roh Kudus tidak diberikan pada semua orang. Roh Kudus hanya diberikan pada orang-orang tertentu saja. Ya. Dan itu pun kalau kamu tetap taat, tidak taat, tarik. Ya. Itu perjanjian lama. Maka pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama itu begitu terbatas. Tapi ini berbeda dengan pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Itu kontras langsung dengan yang perjanjian lama. Ya. Misalnya, di perjanjian lama tidak semua orang dapat Roh Kudus, hanya orang-orang tertentu. Tapi dalam perjanjian baru, semua orang percaya itu dapat Roh Kudus. Ya. Di Kisah pasal 2 ayat 38, waktu Petrus tadi berkhotbah ya, dan banyak orang bertobat. Nah, dia ngomong bilang apa di Kisah 2:38? Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini bukan karunia dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus sebagai karunia. Jadi kalau kamu percaya Yesus, maka kepada kamu dikaruniakan, diberikan Roh Kudus. Yang percaya diberikan Roh Kudus. Ya. Di Yohanes 7 ayat 38-39, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Harusnya sungai-sungai air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya. Yang percaya dapat Roh Kudus. Begitu juga saudara bisa lihat dalam Galatia 3 ayat 2, ayat 5, ayat 14. Semuanya menggambarkan bahwa orang yang percaya Yesus dapat Roh Kudus. Yang di sini tidak semua orang dapat. Yang di sini asal saudara percaya Yesus pasti dapat. Maka kalau saudara sudah betul-betul percaya Yesus, jangan pernah ragu. Roh Kudus pasti diberikan pada kamu. Jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kamu sudah percaya Yesus, tapi kalau kamu belum ditumpangi tangan, berarti kamu tidak dapat Roh Kudus. Kalau kamu belum bahasa roh, kamu belum dapat Roh Kudus. Kalau kamu belum guling-guling di lantai, kamu belum dapat Roh Kudus. Itu salah. Ayat-ayat yang saya tunjukkan ini, waktu kamu percaya, kamu diberikan Roh Kudus. Maka itu harus memberi keyakinan pada kita bahwa saya punya Roh Kudus karena saya percaya Yesus. Semua orang percaya. Tidak ada orang percaya yang gak dapat Roh Kudus. Ya. Itu pertama. Lalu yang kedua adalah di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu berhubungan dengan keselamatan. Kalau tadi di PL dapat Roh Kudus masih bisa masuk neraka. Tapi kalau di PB tidak. Dapat Roh Kudus pasti masuk surga. Dapat Roh Kudus pasti selamat. Ya. Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13-14, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Waktu kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Terus ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Waktu kamu percaya, kamu dapat Roh Kudus. Dan Roh Kudus dalam kamu itu jaminan bahwa kamu pasti dapat semua. Jadi adanya Roh Kudus itu jaminan bahwa kamu selamat. Ya, berarti ada Roh Kudus, ada selamat. Lalu lihat lagi 2 Korintus 1 ayat 21-22.
2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Coba ulang kalimat terakhir, yang memberikan Roh Kudus. Yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sebagai jaminan. Jadi kalau kamu ada Roh Kudus itu jaminan. Kamu ada Roh Kudus itu jaminan. Jaminan selamat. Ya. Masih ada satu ayat lagi. 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh sebagai jaminan. 3 kali ayat ini, dalam 3 bagian ayat ini, selalu Roh Kudus diberikan jaminan. Berarti kalau kamu sampai punya Roh Kudus itu jaminan. Semua yang percaya dapat Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, jaminan keselamatan. Maka semua yang percaya itu pasti selamat. Gak ada orang kalau Bileam dapat Roh Kudus tapi gak selamat. Tapi orang percaya dapat Roh Kudus pasti selamat. Bahwa ini pasti selamat itu juga muncul di dalam Yohanes 4 ayat 14 ya. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria tentang sumber air hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan padanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau selama-lamanya ini berarti pasti selamat ini. Sebaliknya, air yang kuberikan padanya akan menjadi mata air dalam dirinya terus-menerus memancar sampai mana? Sampai hidup kekal. Maka dapat Roh Kudus selamat. Jadi kalau kamu betul-betul sudah ada Roh Kudus, jangan pernah pikir kamu akan masuk neraka. Itu mustahil. Ya. Sudah ada Roh Kudus. Jangan saya masuk neraka. Gak mungkin. Itu jaminan. Dan disinilah orang Kristen punya jaminan keselamatan. Bukan mudah-mudahan selamat. Bukan semoga selamat. Bukan kemungkinan besar selamat. Tidak. Pasti selamat. Karena ada Roh Kudus sebagai jaminan. Lalu yang ketiga, kalau Roh Kudus tadi di perjanjian lama diberikan, orangnya nggak taat, Roh Kudus ditarik. Kalau di perjanjian baru, Roh Kudus diberikan, itu tidak bisa ditarik. Karena di Yohanes 14 itu Yesus bilang, dia berikan seorang penolong dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Kalau bisa ditarik, karena itulah, seperti dalam episode sebelumnya ada pertanyaan, berdosa bagaimana? Roh Kudus ditarik? Gak bisa. Itu bertentangan dengan kata selama-lamanya. Jadi kalau Roh Kudus sudah diberikan, waktu kamu berdosa, Roh Kudus berduka, tapi gak bisa keluar. Gak bisa meninggalkan kamu. Kalau Roh Kudus sampai meninggalkan kita, maka kata-kata Yesus ini salah. Tapi kalau kata-kata Yesus itu benar, maka kita tidak pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Coba baca kata-kata Leon Morris. Pengacara atau pembela itu akan bersama dengan murid-murid untuk selama-lamanya. Keadaan yang baru itu akan bersifat permanen. Roh itu sekali diberikan tidak akan ditarik kembali. Roh itu sekali diberikan tidak akan pernah ditarik kembali. Ya. Baca kata-kata Don Stewart. Dia akan bersama orang-orang percaya selamanya. Ini adalah janji Yesus dan Yesus tidak mengingkari janjinya. Itu janji Yesus. Yesus tidak mengingkari janjinya. Jadi kalau Yesus tidak mengingkari janjinya, kamu pasti selamat dong. Dan roh tidak mungkin ditarik kembali. Jadi ingat ya, tadi saya singgung ya, doa Daud tuh ya. Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud karena berdosa di depan Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu karena masa perjanjian lama roh bisa ditarik.
masa perjanjian baru roh tidak bisa ditarik. Maka apakah doa Daud masih relevan? Tidak lagi. Di gereja saya, dalam liturgi gerejanya ada pengakuan dosa. Jadi setelah kita memulai ibadah, foto, salam dan sebagainya, ada pengakuan dosa. Satu kali WL atau pemimpin liturginya itu tidak berdoa biasa waktu doa pengakuan dosa. Dia ngutip Mazmur 51, doa pengakuan dosa Daud. Jadi tinggal dibaca saja Mazmur itu seolah-olah doa. Sampai terhadap ayat 13 ini juga dia doakan. Janganlah membuang kami dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada kami. Waktu saya naik khotbah, saya bilang begini, itu salah. Doa Daud itu benar dalam konteks perjanjian lama. Karena roh bisa ditarik. Tapi konteks perjanjian baru, Yesus sudah bilang menyertai kamu selama-lamanya, tidak ada roh yang bisa ditarik. Jadi tidak usah berdoa begitu. Waktu kamu berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan bilang, siapa yang mau ambil? Oh, saya sudah janji berikan kamu selama-lamanya kok. Jadi doa Daud itu hanya cocok untuk zaman perjanjian lama. Nggak cocok perjanjian baru. Maka harusnya orang Kristen tidak boleh mengikuti doa Daud ini. Ya, coba baca kata-kata Walford. Doa Daud supaya Roh Kudus tidak diambil daripadanya dinaikkan, mengingat kemungkinan bahwa hal ini bisa terjadi sebagai hasil atau akibat dari dosa. Seperti dalam kasus Saul, doa Daud tidak cocok bagi orang Kristen kepada siapa setiap jaminan telah diberikan bahwa roh itu merupakan karunia yang menetap atau kekal. Ya, doa Daud nggak cocok. Ya, karena itulah kalau saudara berdosa, jangan berdoa bilang Tuhan jangan ambil rohnya. Itu nggak cocok. Tinggal minta ampun saja dan karena telah mendukakan Roh Kudus dalam diri, tapi tidak pernah diambil. Nah, maka kita bersyukur ya, kita hidup pada masa perjanjian baru, di mana Roh Kudus diberikan. Sekarang coba pikir ini. Waktu kamu percaya, kamu diberi roh. Kalau kamu mendapat roh, artinya kamu dapat jaminan hidup kekal. Dan roh itu tidak pernah ditarik. Ada kemungkinan kamu masuk neraka? Tidak. Kalau kamu berdosa, ternyata rohnya juga tidak ditarik. Kalau kamu berdosa dan rohnya ditarik, kamu masih bisa masuk neraka. Tapi kalau kamu berdosa tapi rohnya tidak ditarik juga, sedangkan roh itu jaminan untuk selamat, bisakah kamu tidak selamat? Tidak. Mungkinkah keselamatanmu hilang? Bisa mungkin, betul. Mungkin. Bagaimana mungkin? Roh Kudus sudah dalam kamu dan itu jaminan. Karena masih berdosa. Kecuali dia tidak bertobat baru nggak selamat. Masih berdosa. Dosa yang mana? Yang kamu lakukan hari-hari. Dosa yang ya dilakukan berulang kali, bertobat tapi Dosa itu telah ditebus Kristus enggak? sudah. Kalau sudah ditebus Kristus, bagaimana kamu masih bisa masuk neraka? Nah, ini harus dibahas dalam doktrin keselamatan. Ya. Tapi ini hanya pemikiran awal untuk berpikir. Kalau Roh Kudus itu jaminan, dan jaminan itu tidak pernah ditarik, maka jaminan itu menetap. Maka harusnya sekali kamu diselamatkan, kamu tidak mungkin tidak selamat. Ya. Saya belum mengajar doktrin keselamatan. Tapi ini menjadi pikiran awal untuk kita berpikir soal kepastian keselamatan di dalam Kristus. Kalau hari ini saya selamat, tapi besok ada kemungkinan selamat, bisa tidur tenang? Bisa. Bisa tidur tenang, padahal besok ada kemungkinan masuk neraka. Oh, enggak. Kalau mau besok masih mau masuk neraka, masih tidur tenang, itu aneh itu. Ya toh? Tapi bagi orang Kristen, ada jaminan. Aku memberikan hidup kekal kepada kamu. Dan kamu pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun merebut kamu dari tanganku. Bapakku lebih besar dari semuanya. Dan tidak seorang pun dapat merebut kamu dari tangan Bapa.
berarti kamu dipegang oleh dua tangan. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Kekuatan mana bisa tarik keluar kamu dari tangan Yesus dan tangan Bapa? Gak ada. Yohanes 10, 28, 29. Itu bunyi ayat itu seperti itu. Maka kita bersyukur bahwa pemberian Roh Kudus itu menjamin keselamatan kita. Asal percaya Yesus sungguh-sungguh, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu dapat Roh Kudus dan kamu pasti selamat. Jadi yang hanya Kristen-Kristenan saja, yang hanya tradisi, ikut Kristen, KTP Kristen, itu tidak menyelamatkan kamu. Kamu harus buka hati. Kamu orang berdosa yang harus masuk neraka. Tapi kamu harus buka hati, terima Yesus sebagai penebusmu. Waktu kamu percaya, ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu jaminan keselamatan bagi kamu. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Tadi Bapak Pendeta menjelaskan bahwa kita orang-orang percaya diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Terus bagaimana caranya supaya kita mengenali karunia-karunia Roh Kudus untuk melayani Tuhan? Nanti ada pembahasan khusus ya, episode khusus yang bahas karunia. Tapi saya kasih sedikit di sini adalah bahwa semua orang percaya ada karunianya. Gak ada orang percaya yang gak ada karunia. Yang terjadi adalah kamu sudah diberi karunia, hanya kamu belum temukan karuniamu apa. Pertanyaannya bagaimana menemukan? Gak ada cara. Kadang-kadang, jadi begini loh, karunia tuh kadang-kadang ada karunia yang supernatural. Seperti bikin mujizat, ya, bahasa roh. Itu mujizat. Tapi ada karunia yang bukan mujizat, natural saja. Dan dia ada hubungan dengan bakat. Misalnya karunia untuk mengajar. Saya ini punya karunia untuk mengajar. Tapi ini tidak supernatural. Karena papa saya guru. Mama saya guru. Saya anak guru. Maka kemampuan mengajar papa saya dan mama saya itu turun ke saya. Lalu saya mengajar. Nah, maka saya dari kecil sudah tahu bahwa saya bisa mengajar. Ya. Maka saya dengan mudah menemukan. Tapi kalau karunia tidak semua orang menemukan, maka di sini kita harus bisa ngetes dalam memasuki pelayanan. Ya. Nanti saya bahas soal karunia-karunia ini, tapi karunia itu bisa bermain musik, bisa memimpin pujian, bisa macam-macam. Bisa ngajar sekolah minggu, bisa menolong orang, membantu orang di diakonia. Harus ngetes. Misalnya gini, jangan-jangan saya dapat karunia untuk ngajar sekolah minggu ya, coba masuk loh. Begitu ngajar sekolah minggu, kok nggak cocok ya? Ya, kayaknya nggak di sini. Ya, coba bantu diakonia, ke sana kok nggak pas ya? Ya, coba gabung paduan suara, choir. Begitu, wih, pas ini. Kayaknya karunia di situ. Jadi cobalah masuk pada banyak pelayanan. Ya, maka kamu akan jadi tahu, saya karunia di sini, saya tidak. Ya, saya pernah melayani di Kediri. Saya masih mahasiswa teologi ya, tapi gereja itu nggak ada gembala. Jadi saya sekalian jadi gembala tapi masih mahasiswa. Lalu ada anak sekolah minggu. Nah saya ini paling nggak suka anak-anak. Ya, maksudnya ngajar anak-anak. Satu hari saya mengajar sekolah minggu. Dan itu kacau balau karena saya lagi mengajar ini satu lari di sana, satu lari. Dan sementara saya mengajar, tiba-tiba yang lain lari naik pohon. Maka saya kejar dia, tangkap dia dari pohon, bawa datang sini lagi, kasih duduk, mengajar lagi. Waktu kasih duduk satu-satu lari naik pohon di sana. Saya lari kejar dia lagi, tarik ini. Astaga. Ya, begitu saya masuk ruang sekolah minggu, mereka lagi main perang-perangan. Saya lihat, begitu akhirnya saya keluar, saya ambil kayu. Bukan untuk pukul mereka. Tapi saya ambil kayu, langsung saya tiarap di kursi, saya tembak mereka. Akhirnya mereka juga tembak saya. Jadi hari itu kelas sekolah minggu kita main tembak-tembakan. Dan setelah itu saya bilang, adik-adik, Alkitab bilang bahwa peperangan kita itu adalah melawan roh-roh di udara. Tapi
Tapi stres sekali. Karena begitu saya jadi tahu, kayaknya saya ini bukan karunianya di sini. Ya. Tapi begitu saya berkhotbah, ternyata saya bisa berkhotbah yang bagus. Begitu saya ngajar, orang lain bisa mengerti. Dan saya menikmati itu. Oh, ini karunia saya yang Tuhan kasih. Maka begitu saya tahu itu karunia saya mulai menekuni. Belajar dengan sungguh-sungguh dan mulai mengajar. Maka disitulah saya menemukan karunia saya. Jadi bagaimana cara menemukan karunia? Masuk seadanya pelayanan. Di sini nggak cocok pindah, gini nggak cocok pindah, sampai menemukan passion kita yang Tuhan betul-betul mau pakai kita dengan kemampuan dan hati kita di situ. Disitulah karunia kita. Ya. Ya, Pak. Bagian ini nanti akan diperdalam pada waktu kita bahas soal karunia Roh Kudus. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Apa dan atau bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengakui bahwa mereka mendapat bisikan atau penglihatan dari Roh Kudus? Pertama, kita harus ingat bahwa pada zaman di mana Alkitab belum ada, Tuhan memang bicara langsung. Makanya Tuhan mau ngomongin Musa muncul langsung kan. Tapi Tuhan juga suruh Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab. Begitu juga terjadi dalam Yeremia, Yohanes. Jadi pada akhirnya semua yang Tuhan ngomong itu sudah tercatat di sini. Jadi pada umumnya kalau Tuhan bicara, bukan lagi berbisik langsung, tapi pakai Alkitab. Alkitab itu adalah firman Tuhan bagi kita. Ini adalah firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan katakan. Kalau tiba-tiba seorang bilang, saya dapat bisikan dari Tuhan atau roh, saya dapat firman Tuhan di telinga saya, maka kita harus bisa banding. Firman di telinga saya dengan firman yang tertulis ini cocok nggak? Firman Tuhan ini bilang, jangan bersaksi dusta. Tapi tiba-tiba suara bilang, lu pergi tipu orang di sana. Kok lain ya? Itu berarti bukan dari Tuhan, itu dari setan. Jadi maksudnya adalah bagaimana cara supaya kita tahu ini dari Tuhan, harus ini menjadi pembandingnya. Ya. Pernah nggak dengar kesaksian ada orang rohnya dibawa ke neraka? Apa yang mereka lihat di sana? Api. Apa lagi? Iblis. Ada iblis. Iblis bikin apa? Menurut yang mereka cerita. Iblis lagi menghukum orang-orang berdosa, bukan? Sering dengar itu kan? Ada iblis di sana. Iblis menyiksa orang berdosa. Itu dari Roh Kudus. Tapi setelah itu lihat di Alkitab. Pertanyaan kita sekarang, apakah sekarang iblis sudah di neraka atau belum? Pernah Yesus usir setan-setan dari dalam orang kerasukan. Lalu orang yang kerasukan setan bilang, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus anak Allah? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Belum waktunya. Nanti kalau baca di Wahyu 20 ayat 10, itu di akhir zaman, baru iblis dilempar ke neraka. Berarti sekarang itu neraka belum ada iblis. Bagaimana beliau lihat iblis di sana? Ya kan? Kedua, pertanyaan kita. Kalau iblis masuk neraka, iblis menyiksa atau disiksa? Apakah engkau mau iblis ngomong sama Yesus, apakah engkau mau menyiksa kami? Coba lebih jelasnya kamu baca Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka disiksa. Bukan menyiksa ya. Tapi yang mereka kasih tahu itu adalah mereka lihat setan menyiksa. Kok aneh, Alkitab bilang setan belum ada. Dia lihat setan. Alkitab bilang setan akan disiksa. Kok dia lihat setan menyiksa? Dan dia klaim itu dapat dari Roh Kudus. Roh Kudus yang bawa dia. Kalau Roh Kudus yang bawa dia, bagaimana kok bertentangan dengan ini? Padahal bukankah di balik ini yang tulis adalah Roh Kudus? Itu berarti bahwa
yang dia omong itu hanya dua kemungkinan. Dia nggak pernah ke neraka, tapi pura-pura ngomong di neraka supaya orang bilang, wow, hebat lah ya, rohani luar biasa, Tuhan bawa ke neraka. Atau memang dia pernah pergi ke neraka sungguh-sungguh, tapi yang bawa dia itu setan, bukan Roh Kudus. Jadi intinya apa? Siapapun yang cerita apapun, omong apapun, harus kembali pada Alkitab. Cek dengan Alkitab. Tapi kamu tidak bisa cek dengan Alkitab kalau kamu jarang-jarang baca Alkitab, kan? Maka harus baca Alkitab. Baca Alkitab sungguh-sungguh supaya begitu orang bikin kesaksian apapun, kamu langsung bisa mendeteksi ini benar atau ini menyimpang dari Alkitab. Ya, oke. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Pada saat Bapak menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus, Petrus dan murid-murid menjadi berani berapologia setelah menerima Roh Kudus. Apakah para murid Kristus saat ini atau kita sebagai murid Kristus ini yang nggak berani berapologia itu merupakan salah satu tanda bahwa kita belum menerima Roh Kudus? Ya juga. Karena berapologia itu karunia. Ya, karunia. Jadi mungkin kamu dapat Roh Kudus, tapi kamu nggak dapat karunia untuk itu. Ya. Petrus jelas dapat Roh Kudus dan dapat karunia itu. Paulus dapat Roh Kudus dan memang juga punya karunia, maka dia pernah berdebat dengan orang Yahudi. Ya. Stefanus itu juga dapat karunia itu, dan lebih-lebih Apolos. Coba Kisah Rasul pasal 18. Kisah Rasul 18 mulai ayat 27. Kisah Rasul 18 ayat 27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Terus, Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. dia membantah, dia berdebat dengan orang Yahudi di muka umum dan membuktikan Yesus adalah Mesias. Apolos jelas orang punya karunia untuk berdebat, untuk berapologia. Ada sih yang tidak punya kemampuan itu karena memang Roh Kudus tidak beri. Saya adalah orang yang Tuhan berikan juga untuk mempunyai karunia di dalam berapologia. Maka saya bisa melawan dan berdebat melawan bidat-bidat maupun juga orang-orang dari luar yang menyerang iman Kristen. Tapi tidak bisa berapologia, tidak membuktikan tidak punya Roh Kudus. Karena ada orang yang diberi karunia untuk jadi gembala, dia ngurusin orang-orang gembala jemaat-jemaat itu pintar, tapi soal ngomong orang tantang imannya dia nggak bisa jawab. Tapi dia punya karunia di sana. Saya diberi karunia untuk bisa serang iman saya jawab. Tapi urus itu jemaat yang sakit di sana, yang buta, tuli, lumpuh, saya nggak bisa. Berarti memang bukan karunia saya di situ. Ya, oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah, kalau pada zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus bisa meninggalkan manusia pada saat tugasnya selesai, lalu bagaimana cara Tuhan memelihara iman mereka? Apakah ini juga yang menjadi penyebab orang Israel berulang kali meninggalkan Allah? Roh Kudus diberikan, ya. Lalu itu kalau mereka bertugas, itu bukan berarti bahwa Roh Kudus tidak bekerja sama sekali dalam diri mereka. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu dari luar, ya, dari luar. Jadi kalau kita yang sekarang sudah percaya, kan Roh Kudus berdiam dalam kita, maka dia bekerja dari dalam. Tapi kalau dalam Perjanjian Lama kan roh tidak mendiami mereka atau roh ditarik dari mereka, maka memang roh bisa berurusan atau bekerja. Tapi bekerjanya dari luar diri, ya. Jadi bukan berarti tanpa pekerjaan Roh Kudus sama sekali. Ada, tapi dari luar. Pekerjaan eksternal, ya. Kalau mereka jatuh bangun dalam penyembahan berhala juga, ya itu memang tabiat mereka, dosa mereka, kelemahan mereka. Israel itu sangat rawan jatuh dalam penyembahan berhala. Makanya Tuhan larang, ya, kalau mereka berurusan dengan bangsa lain, jangan berikan anak lakimu kawin dengan anak perempuan mereka. Jangan kasih anak perempuanmu kawin dengan anak laki mereka. Nanti akan tergoda ikut penyembahan berhala. Gak pernah ada kasus orang Israel kawin dengan orang non-Israel lalu berhasil membawa
Ya, kalau si siapa namanya, Ruth itu, ya sudah mati dulu, baru kemudian bersama dengan Naomi dia masuk. Tapi terjadi perkawinan dengan orang penyembah berhala, lalu akhirnya orang yang penyembah berhala bertobat, rasanya nggak ada. Tapi kalau orang Israel yang bergaul dengan mereka dan ikut berhala, itu seringkali terjadi. Itu yang terjadi di zaman hakim-hakim, kayak lingkaran setan. Mereka terus penyembah berhala. Ya. Jadi itu memang kecenderungan mereka, apalagi pekerjaan Roh Kudus masih sangat terbatas dari luar, sehingga sangat mudah bagi mereka. Kalau kita sekarang ini Roh Kudus dari dalam, ya, dan bekerja, maka seorang yang sungguh-sungguh sudah Kristen sejati, gak mungkin terlibat dalam penyembahan berhala, apalagi juga okultisme. Kita bisa jatuh dalam dosa-dosa yang lain, tapi okultisme, penyembahan berhala tidak bisa. Kalau sampai terjadi, tanda bahwa kamu bukan orang percaya. Ya. Oke, masih ada? Baik, pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Ada nomor di layar Anda, silakan kirimkan pertanyaan. Khusus untuk episode ini, atau bahkan untuk episode-episode yang telah lewat. Kalau ada pertanyaan seputar Roh Kudus yang belum Anda mengerti, kirimkanlah. Tim Pijar TV siap melayani dan menjawab pertanyaan saudara. Dan terima kasih karena saudara telah mendukung Pijar TV. Dalam doa, dalam dukungan dana, sehingga program Ku Tahu Yang Ku Percaya dari Pijar TV ini boleh terus diproduksi dan memberkati banyak orang. Bukan hanya saudara, tapi lebih banyak orang di Indonesia, bahkan di dunia ini. Terus berdoa dan mendukung Pijar TV agar Tuhan bisa pakai untuk dapat menjadi terang bagi dunia ini, terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi Indonesia. Saya Pendeta Esra Soro akan undur diri dari hadapan saudara dan bersama dengan tim Pijar TV mengucapkan salam terang bagi Indonesia. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian.